Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan biarlah setiap kita yang percaya kepada Tuhan terus percaya sehingga kita mendapat kehidupan kekal itu. Yang tidak percaya dia akan mendapat hukuman. Dan karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Alkitab juga sudah mengatakan dengan jelas bahwa Kristus sudah diserahkan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan biarkan kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kalau engkau memilih yang baik, kau memilih Yesus, engkau memilih persekutuan dengan Tuhan, dan engkau mendapatkan hidup yang kekal. Dan mari saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman akan senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang mengarah kepada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan menyambung cerita pagi kemarin dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata kepada kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Haleluya. Tema kita adalah menjadi sama seperti Kristus. Jadi menjadi sama seperti Kristus artinya kualitas kita sama dengan Tuhan. Tuhan yang kudus itu, kita juga memiliki kekudusan Tuhan. Tuhan yang sempurna itu, kita juga akan terus mengalami kesempurnaan dari Tuhan. Proses memang terus berlangsung, tetapi kita adalah anak-anak terang. Dan terus menjadi terang sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Nah, menjadi seperti Kristus berarti ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi orang yang menjadi seperti Kristus itu, dia mengalahkan si jahat. Wow, ini dia. Jadi orang yang menjadi seperti Kristus nggak mengalahkan si jahat, nggak mengalahkan dosa, nggak mengalahkan keangkuhan, kesombongan. Itu bukan menjadi seperti Kristus. Apapun memang sukar, tetapi mau saya katakan kepada kita, kita harus belajar untuk menjadi sama seperti Kristus. Kedewasaan rohani kita itu akan mengarahkan kita kepada kesempurnaan Tuhan, akan mengarahkan kita untuk hidup berkemenangan kepada Tuhan. Jadi menjadi seperti Kristus bukan hanya slogan biasa, bukan hanya angan-angan, bukan hanya mimpi, tapi itu telah menjadi kenyataan. Karena apa? Setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Apapun cara tipu daya si iblis telah dikalahkan oleh Yesus. Dan itu sebabnya setiap orang yang percaya kepadanya harus berkemenangan dalam dosa. Yang kedua, Alkitab katakan bahwa ketika kita berada bersama-sama dengan Yesus atau hidup sama seperti Yesus, kemenangan ada sama kita, lalu hidup untuk mengasihi saudara-saudara kita. Jadi baik itu saudara kandung, saudara seiman, saudara kita setanah air, sebangsa, jadi semua kita harus kasih. Tetapi walaupun kata firman Allah ada yang terutama, jadi kita tidak boleh mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi saudara, itu sama saja bohong. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi saudara kita. Ada orang sangat murah hati kepada yang lain,
tetapi sama saudara kandungnya sendiri, sama saudaranya tidak berbuat apa-apa. Ini berbanding kebalik ini, kebalik-balik dunia ini. Alkitab mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi saudara-saudara kita. Apalagi dalam keadaan yang memang harus betul-betul ditolong. Sementara kita berkelebihan dan saudara kandung kita dan sedang terseok-seok, tetapi kita masa bodoh terhadap mereka. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita tahu saudara kita terseok-seok, kita bisa menolong, terkecuali Anda tidak bisa mau bilang apa. Tapi bisa saat Anda lakukan yang terbaik itu berdoa. Supaya apa? Tuhan intervensi kehidupannya. Ketika Tuhan mengintervensi kehidupannya untuk diberkati oleh Tuhan. Jadi kita mohon kepada Tuhan supaya saudara kita itu diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita punya, saya mengenal ada orang-orang banyak ya di Surabaya, orang yang kaya raya, terhadap orang lain dia sangat murah hati, terhadap keluarganya sendiri dia sangat menyedihkan. Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, tapi bagi saudaranya menyedihkan. Dan Alkitab katakan kita tidak boleh seperti itu. Nanti Anda boleh baca dalam pasal ini juga 10 ayat 18 bagaimana kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Ayat 3 pasal 3 ayat dari apa ini? 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai dengan ayat 19 sampai dengan 24. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, kita harus hidup di dalam kepercayaan itu. Jangan kita percaya tapi kita tidak melakukan tindakan sesuai dengan firman Allah. Orang yang percaya itu kan orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, orang yang mempercayai ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari kehidupan kita. Jadi kita mempercayakan diri kepada Dia. Kita mentaati apa yang dikatakan, kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Itulah orang yang percaya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, jadi orang yang menjadi seperti Kristus itu, dia adalah orang yang mengalahkan dosa, yang mengasihi saudaranya, lalu kemudian apa? Yang baru nomor 3 tadi, jelas dikatakan percaya kepada Tuhan. Jangan kita katakan seperti Kristus, tapi iman kita tidak benar, ya, melakukan hal-hal dosa yang tersembunyi. Satu kali saya dalam pelayanan di satu kota lah, nggak perlu disebut, ya. Dan itu bukan baik yang saya baca dari buku, baik yang saya alami. Ada orang-orang yang merasa hidup tidak layak di hadapan Tuhan. Pelacur-pelacur, ya, di satu kota di Jawa Timur itu, ya, namanya pelacur kan tentu bukan jalan yang diridhoi oleh Tuhan, bukan jalan yang dirahmati oleh Tuhan, bukan pula jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi ada orang yang berjalan di situ. Saya telah pernah survei kepada orang-orang yang seperti ini, ya. Saya bertanya kepada mereka karena saya pernah pelayanan orang-orang seperti ini. Jadi saya tanya kepada mereka, kenapa sih harus mata pencaharian ini yang dilakukan? Yang pertama, mereka karena ekonomi, latar belakang ekonomi. Mereka tidak punya keterampilan. Itu sebabnya kalau kita mau menolong orang-orang yang tinggal di pelacuran, ekonomi mereka, apa latar belakang mereka jatuh seperti itu. Ada kebanyakan mereka itu karena latar belakang ekonomi, tidak punya keterampilan, sana sini lamar kerja, tidak ada yang mau terima, satu-satunya menjual diri. Jadi ada juga yang ya sekedar memuaskan nafsunya saja. Dia orang yang berada, tetapi dia tidak pernah merasakan kasih sayang, pelukan dari
orang tuanya, sehingga dia melampiaskannya kepada orang-orang yang merasa dia, walaupun dia menyalahgunakan. Tapi saya bilang orang yang percaya kepada Tuhan harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika yang saya mau cerita ini, ketika dia berada ke gereja, ya, ke gereja, ternyata, ya saya mau bilang apalah ya, kadang-kadang ada orang yang hidup bisa seperti malaikat, tapi sebenarnya penjahat, pelayan, tapi menjadi setan. Di dalam gereja dia menjadi pelayan, di luar sana dia menjadi setan. Dia dalam gereja seperti malaikat, di luar gereja dia seperti penjahat. Bukan seperti, penjahat besar. Sehingga ketika orang capek untuk menginjili, lalu dia datang ke gereja, dilihat akhirnya penginjilan itu akan menjadi lumpuh. Mari, jangan sembunyikan dosa. Kalau engkau menjadi pelayan Tuhan, betul-betullah bersih dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang mencemarkan nama Tuhan. Kalau engkau menyembunyikan dosamu, satu kali dengan cara Tuhan, dia akan bukakan itu semua. Seperti saya katakan ketika saya mengusir setan, lalu orang datang, dia juga ingin mengusir setan. Oh, setan ini bilang, kamu siapa? Kamu kan teman saya, kamu begini. Wih, akhirnya dia pulang, langsung dia pulang. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, betul-betullah kita taat pada Tuhan, supaya apa? Kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Jadi menjadi sama seperti Kristus bukanlah slogan, bukan hanya slogan, tapi kita harus hidup betul-betul seperti Kristus. Ya, Tuhan mau, di mana menjadi sama seperti Kristus, bukan seperti melakukan kegiatan-kegiatan tidak. Tapi itu perjalanan proses yang panjang dalam kehidupan kita ini. Jatuh bangun, ya pasti. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ingat bahwa orang yang menjadi sama seperti Kristus, ada tanda-tanda di mana kita mengalahkan dosa, di mana kita hidup mengasihi, di mana kita percaya kepada Tuhan. Dalam kepercayaan itu taat dengan sungguh, menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita adalah orang-orang yang betul-betul menjadi sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau ada yang sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Apapun sakit penyakitmu, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kita berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Percayalah Tuhan mampu menolong engkau, karena dia tabib, dia segala tabib, dokter, dia segala dokter. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia telah memerintahkan untuk mengusir setan-setan, melenyapkan segala sakit penyakit. Dan kita melakukan, kami sebagai hamba Tuhan melakukan bagian kami, dan yang didoakan melakukan dengan iman, dan Tuhan melakukan bagian selanjutnya untuk menyembuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menumpangkan tangan atas mereka yang sedang sakit saat ini, Bapak di sini. Engkau menjamah mereka satu demi satu dimanapun mereka, di rumah sakit, di camp-camp, atau di rumah-rumah, atau di mana saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, kalaupun orang katakan itu tidak mungkin sembuh, tetapi bagi Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, dia mampu melakukan, dia akan melakukan. Dan di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Mujizat Tuhan menjamah dan menyembuhkan engkau. Pertolongan Tuhan telah datang kepada, percaya kepada Tuhan, engkau sudah sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi kau yang mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini, mari serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat menolong mereka dan menjamah mereka, sehingga mereka bisa berkata, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami masukkan Engkau, sebab perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu kepada mereka. Terima kasih buat kebaikan-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap,
mantap.